Di sini kami akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan pertolongan persalinan pada distosia bahu. Yang dimana distosia bahu merupakan keadaan di mana kepala bayi sudah lahir, namun bahu anterior tertahan di pinggir atas simfisis sehingga bagian bahu tidak dapat keluar. Selanjutnya di sini sudah terdapat pasien yang mengalami distosia bahu, dan di sini kami akan melakukan pertolongan persalinan dengan distosia bahu. Yang pertama kali dilakukan yaitu dengan mengecek di sini kepala bayi sudah lahir, namun bahu tersangkut, dan di sini pertama kali dilakukan yaitu dengan mengecek apakah terdapat lilitan untuk membantu proses persalinan. Nah, di sini sudah saya cek tidak terdapat lilitan tali pusat. Kemudian di sini dilakukan episiotomi untuk memperlebar bagian vagina. Di sini melakukan episiotomi pada saat ibu mengalami kontraksi, supaya pada saat dilakukan episiotomi pada saat kontraksi ibu tidak merasa nyeri, dan juga ibu merasa lebih baik daripada tidak berkontraksi. Yang pertama kali dilakukan yaitu dengan menahan kepala bayi agar tidak mengenai gunting, lalu melakukan episiotomi dengan mediolateral. Dan di sini sudah selesai dilakukan episiotomi. Selanjutnya yaitu melakukan manuver bawah untuk melahirkan bahu anterior. Dan di sini bahu tidak lahir dan masih tertahan di bagian pinggir atas simfisis. Kemudian di sini dilakukan metode manuver McRobert. Di sini posisi ibu dengan mengangkat bagian kaki atau bagian lututnya, menarik sampai ke bagian dada sehingga ibu melihat sampai ke bagian pusat. Lihat area pusatnya, Bu. Tahan ya, Bu. Bagian bokongnya jangan diangkat. Dan di sini seperti posisi McRobert. Setelah itu posisi McRobert ini membantu agar pinggir atas simfisis ini naik 1-2 cm sehingga memperlebar jalan lahir, sehingga bahu yang tertahan di pinggir atas simfisis dapat lahir. Mengeram, Bu. Kemudian di sini manuver bawah untuk mengeluarkan bahu anterior. Dan di sini bayi sudah lahir. Jika metode McRobert tadi tidak berhasil, maka dilakukan metode selanjutnya yaitu manuver Masanti. Di sini minta ke asisten untuk menekan bagian suprapubis dan juga pada saat melahirkan bahu anterior. Baik, bisa ditekan. Dan di sini dilakukan manuver bawah untuk mengeluarkan bahu anterior dan bayi lahir. Jika pada saat metode Masanti tidak dapat dilakukan dan bayi juga tidak dapat keluar, dilakukan selanjutnya yaitu metode manuver Rubin, yang dimana satu tangan dengan posisi 2 jari ke dalam vagina dan melakukan penekanan pada bahu anterior pada bayi dan memutar 45 derajat ke arah sternum bayi. Di sini fungsinya untuk memperkecil diameter pada bahu bayi. Dan di sini setelah dilakukan pemutaran 45 derajat, lalu dilakukan manuver bawah untuk mengeluarkan bahu yang tertekan pada area simfisis. Dan di sini bayi lahir. Jika pada metode manuver juga tidak berhasil, maka dilakukan metode manuver yaitu dengan memposisikan ibu dengan posisi kemudian pada manuver ini dilakukan
Baiklah, selanjutnya jika bagian manuver WUS juga tidak berhasil, maka selanjutnya dilakukan manuver removal posterior arm. Di sini bagian posisi tetap, dan di sini di bagian satu tangan masuk ke dalam vagina dan menekan di bagian lengan bayi dan mengeluarkan lengan dengan posisi melintang dan melakukan pemutaran. Kemudian melakukan manuver dan mengeluarkan badan bayi. Kemudian bayi lahir. Baiklah, jika manuver RPA juga tidak dapat berhasil, maka dilakukan kemungkinan dua asuhan, yaitu yang pertama dengan melakukan rujukan sesuai dengan prosedur rujukan, dan yang kedua yaitu dengan melakukan pematahan pada klavikula bayi. Di sini bertujuan untuk memperkecil diameter pada bahu bayi sehingga badan bayi dapat lahir. Dan di sini pada prosedur ini harus dilakukan dengan tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Baiklah, kami dari kelompok 2 sudah selesai melakukan asuhan persalinan pada distosia bahu. Kiranya melalui video edukasi kami ini, kita dapat diberikan penjelasan mengenai bagaimana cara menolong persalinan distosia bahu. Sekian dan terima kasih.